Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya Mas Rauf di channel Bumbar Spot. Untuk di video kali ini kita akan jelaskan untuk spesifikasi dari senapan angin jenis Predator ya. Untuk Predator ini Predator tabung OD38 tapi sudah menggunakan jenis chamber sistem monoled. Untuk pembuatannya sudah pakai CNC-an ya, hampir keseluruhan pakai CNC, tapi ada masih menggunakan manual. Jadi ya untuk di senapan angin ini dia ada bagian yang masih menggunakan manual seperti kayak didudukan teleskopnya. Ini dia masih menggunakan manualan gitu kawan. Jadi kalau masalah di bagian kayak chamber ini kita sudah full CNC ya, karena sudah di bagian chamber itu bagian yang fatal gitu. Kalau kita tidak presisi sekali, nah itu bisa mendapatkan yang fatal di senapan angin ini. Jadi kita usahakan pakai CNC-an gitu ya. Dan untuk senapan angin ini dia menggunakan tabung OD38. Ini kita akan jelaskan untuk spesifikasinya, akurasinya, harganya, dan juga berapa kali tembakan. Nah ini dari tekanan 2500. Nah itu kita akan coba untuk ditembakkan ya. Jadi untuk senapan angin ini kita akan coba untuk ke tempat lapangan tembaknya. Ke tempat lapangan tembak itu kita jelaskan untuk spesifikasi dan juga harga. Ntar kita harga setelah tes akurasi ya. Jadi seperti itu, kita tidak perlu lama-lama lagi, kita lanjut ke tempat lapangan tembaknya saja ya, seperti itu, dan kita lanjut ke sana. Oke, kali ini kita lakukan uji tes akurasi untuk senapan angin jenis Predator OD38 ya. Untuk OD38 ini kita yang monoled, jadi ini chambernya monoled bukan yang tumpuk. Jadi ini kita akan coba ya untuk chamber monoled ini apakah bisa mendapatkan akurasi yang bagus, apakah tidak. Kita sama-sama belum tahu, dan ini kita sambil uji tes penyetingan ya. Jadi ini sambil kita setting karena belum tahu untuk jatuhnya peluru di mana. Ini baru kita isi tadi, untuk tekanan anginnya kita isi tadi di 2400, karena kalau langsung ke 2800 itu nggak kuat untuk di kompresornya, seperti itu kawan. Jadi ini kita coba untuk tembakan pertama ya. Nah ini tembakan pertama, ini kita hidupkan dulu untuk yang di HP. Ding. Oke, untuk yang di HP sudah hidup, dan ini kita lakukan uji tes akurasinya ya. Untuk Predator OD38 kita buat satu lubang dulu di sini. Jeber. Wis tepat ya, sudah tepat di retikelnya. Nah, ini kita coba tinggal tambahkan lagi. Ya. Oke, plung ya, satu lubang. Bisa kawan-kawan lihat untuk akurasinya. Oke, tetap di situ ya, ngumpul bagus sekali. Tetap ngumpul ya. Oke, keren sekali. Nitik satu lubang. Tetap oke ya. Nah itu ya, bisa kawan-kawan lihat ya. Untuk akurasi bagus sekali untuk Predator OD38 monoled. Kita coba tambahkan lagi. Tetap oke ya. Jadi untuk akurasi bagus sekali di satu lubang itu ya. Untuk akurasinya mantap. Dan untuk senapannya kita nyatakan lulus tes. Dan untuk barangnya itu seperti ini ya. Ini untuk barangnya, dan untuk jarak bidikan tadi di sana. Nah, di sana ya untuk jarak bidikannya, dan ini untuk barangnya, tabungnya menggunakan jenis tabung Dural OD38 ya. Nah, ini untuk barangnya akurasi mantap, jos sekali. Nah, ini untuk apa namanya, chambernya monoled satu blok seperti ini ya, sudah pakai jenis tarikan seat lever. Nah, ini oke sekali untuk senapannya. Kita akan jelaskan untuk spesifikasinya, dan sebelum jelaskan spesifikasinya kita akan lakukan yang namanya uji tes FPS nya. Jadi FPS nya bagaimana, kita akan uji tes, dan ini kita matikan dulu untuk yang di HP ya. Ding. Oke, yang di HP sudah mati, dan ini untuk senapannya ya.
senapannya emang keren sekali. Untuk akurasi tadi di sana di jarak sekitaran ya 25 meter. Dan itu kita pakai pelurunya Hercules seperti ini ya, pakai Hercules kalengan yang beratnya di 13,6 gram. Nah ini ya, untuk pelurunya yang seperti ini. Ini untuk peluru Herculesnya. Dan ini tinggal kita setting perdamnya dan juga magazinnya siap kirim. Karena ini sudah pesanan orang, makanya kita permintaannya disettingkan sekalian, dimasukin ke YouTube. Nah ini kita sekalian review untuk barangnya gitu kawan. Oke, tidak perlu lama-lama lagi, langsung ke FPS nya saja ya. Oke, ini kita lakukan ya namanya uji tes FPS nya, dan bisa mencapai ke berapa untuk FPS nya. Tekanan angin di 2500 PSI karena tadi sudah kita isi. Dan untuk tembakan pertama bisa mendapatkan FPS berapa ya, 1026 ya. Wis cukup keren, nah, mendapatkan FPS tinggi ya. Ini tembakan kedua 1027, cukup stabil ya untuk angin dari senapan angin ini. Tembakan ketiga 1021, cukup stabil sekali ya, oke banget. Tembakan keempat 1016, tetap di 1000-an untuk FPS nya. Dan untuk senapan angin ini berarti cocok sekali kalau mau buat big game. Oke, small game pun juga oke sekali ya, karena untuk senapan angin ini kita di power yang paling irit bisa, di power yang besar juga bisa gitu kan. Jadi untuk senapan angin ini serba guna ya, jadi bisa digunakan untuk big game, bisa digunakan untuk small game. Nah seperti itu ya. Kita lanjut ke sana aja, dan ini kita sebelum ke sana kita coba untuk tembakannya ya, mampu berapa kali tembakan. Nah ini kita coba aja. Oke, ini kita lakukan uji tes tembakan ya. Jadi ini tekanan anginnya segini. Nah ini bisa kawan-kawan lihat. Nah, ini ya. Oke. Oke, itu ya tekanan anginnya segitu. Dan untuk tembakannya mampu berapa kali tembakan? Ini kan dari 2300-an. Nah ini coba untuk kita hitung ya. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, 10 kali tembakan ya. Ini di 2000 PSI. Dan ini 10 tembakan berarti menghabiskan di 300 PSI. Nah itu kalau tidak pakai peluru. Kalau kita pakai peluru otomatis dia lebih tidak menghabiskan anginnya ya, karena dia keluarnya itu tidak full keluar gitu kawan. Dan ini kita coba tambahkan lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, 10 kali tembakan ini mencapai di 300. Nah, benar ya, 300. Nah ini kita coba pakaiin dengan peluru. Nah ini ya, ini pelurunya. Ini kita coba di 10 kali tembakan juga. Nah. 1 2 3 4 5 6 7 8
10. Ini di 10 kali tembakan cukup di 200 PSI. Tadi kalau tidak pakai peluru itu di 300 PSI ya, 10 kali tembakan. Ini cukup oke. Nah, ini bisa kawan-kawan lihat ya untuk anginnya. Masih di 1500. Nah, ini ya. 30 kali tembakan itu yang 20-nya dia tidak pakai peluru. Yang 300 PSI ya per 10 tembakan itu dia nggak pakai peluru. Kalau pakai peluru itu cukup di 200 PSI per 10 kali tembakan gitu ya. Cukup oke, cukup irit untuk senapannya. Jadi untuk senapannya ini kita akan jelaskan untuk spesifikasinya ya. Spesifikasinya seperti apa? Tonton aja sampai selesai, lanjut ke sana lagi. Oke, jadi seperti itu ya untuk spesifikasi dari senapan angin ini. Untuk akurasinya ya, akurasinya dan juga FPS-nya. Nah, ini untuk speknya bagaimana kita akan jelaskan satu persatu ya. Dari mulai ujung pucuk laras sampai ke belakang, sampai ke bagian popor. Nah, ini kita jelaskan satu persatu. Tapi sebelum kita jelaskan satu persatu, kita jelaskan untuk harganya ya. Untuk harga dari senapan angin ini kita cukup bandrol di Rp2.900.000 saja. Dengan harga segitu kita sudah mendapatkan perdam, tali sandang, dengan peluru tas, magazin, single shoot, STKS dan juga tas. Karena untuk senapan angin ini sudah ada tasnya juga, otomatis ya bisa untuk melindungi di senapannya gitu kawan. Jadi tidak mencolok di senapannya ya, seperti itu. Dan untuk kelengkapan dari senapan angin ini seperti itu. Jadi kalau mau dengan teleskop, tambahan teleskop Markol seperti ini ya. Markol ini ukurannya 39x40. Nah, modelnya seperti ini ya, sudah pakai flip semua, tapi yang turret yang untuk di sini ini yang enggak ada ya. Nah, seperti ini, tapi dia untuk turret yang ini enggak ada. Di modelnya seperti ini gitu kawan. Dan untuk speknya ukurannya 39x40 ini sangat oke, jernih, cukup jernih ya. Karena untuk Markol ini sudah ya oke sekali. Nah, untuk modelnya seperti ini ya. Ini untuk tipenya. Nah, ini ya. Dan untuk Markolnya optik ya, optik. Nah, seperti ini. Nah, ini ya untuk Markolnya. Nah, ini bisa kawan-kawan lihat ya untuk tipenya. Dan ukurannya itu di sini. Ini ukurannya 39x40. Nah, ini oke sekali ya untuk Markolnya. Dan untuk senapannya menggunakan jenis tabung di 38. Nah, ini ya. Kalau Markol yang ini itu harganya 450.000. Jadi untuk kawan-kawan siapa cepat dia dapat ya, karena stoknya terbatas sekali untuk Markol yang seperti ini. Sekitaran ada 4 kalau nggak 5 gitu. Jadi siapa cepat dia dapat. Nah, itu ya. Dan untuk senapan angin ini tabungnya menggunakan tabung D38, manometer ada di depan sini. Laras menggunakan jenis baja pilihan ya. Dan untuk akurasi mantap sekali, di jarak 45 meteran pun juga oke. Tapi kita tadi tesnya di jarak 25 meter. Kalau di 25 meter bisa nitik seperti itu, di jarak 45 meter misal groping itu rapat sekali, karena untuk di jarak dekatnya nitik gitu kawan. Kalau masih belum dapat untuk akurasi yang di jarak jauhnya, jarak dekatnya sudah bagus, itu tinggal settingan dari teleskopnya ini lurus apa enggak sama laras gitu kan. Dari sini ini ya dilihat itu lurus apa enggak. Nah, itu bisa mengakibatkan akurasi yang enggak bagus juga gitu. Dan untuk senapannya kita nyatakan lulus tes. Dan untuk harganya seperti itu. Ini pembelian mau COD mau lunas transfer pun juga bisa ya, tinggal hubungi ke nomor WA admin yang sudah tertera. Untuk cara pemesanannya mau COD bisa, lunas transfer pun juga bisa. Oke, seperti itu ya. Dan terima kasih udah nonton sampai selesai. Dan dari saya sendiri, Mas Rauf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.